Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang kita bisa melanjutkan cerita Nabi Yusuf di judul yang ke-8, Al-Wafa'u wal Amanatu. Al-Wafa artinya memenuhi janji dan amanah. Mari kita mulai. Warawadat imra'atul azizi Yusufa alal khiyanah. Dan menggodalah oleh istri menteri akan Nabi Yusuf untuk berkhianat. Jadi sebelum kita lanjut, istrinya itu maksudnya Siti Zulaikha, suaminya itu namanya Putifar. Nah, itu saja yang nanti yang saya sebut biar lebih mudah. Walakinna Yusuf aba, akan tetapi Yusuf itu menolak atas rayuan Zulaikha. Waqala, dan ia Yusuf berkata, kalla, aku tidak mau, anala akhunu sayyidi, aku tidak akan mengkhianati akan tuanku. Innahu ahsana ilayya wa akramani, sungguh tuanku itu telah berbuat baik kepadaku dan ia telah memuliakan aku. Inni akhafullah, aku itu takut kepada Allah. Wa ghadibat imra'atul azizi wa syakat ila zawjiha, dan marahlah Zulaikha dan ia mengadu kepada suaminya Potifar. Wa arafal aziz anna imra'ata kadhibatun, annal mar'ata kadhibatun, bahwasanya ia mengetahui suaminya itu, istrinya lah yang salah, karena suatu proses ada di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Yusuf ditarik bajunya di belakang, dan itu sebagai bukti bahwa Nabi Yusuf benar dan Zulaikha yang salah. Dan menariknya lagi, saat itu yang menjadi hakim adalah seorang anak kecil yang bisa berbicara. Nah, itu adalah anak kecil pertama yang bisa berbicara di dalam sejarah agama Islam. Yang kedua adalah Nabi Isa. Wa arafa anna Yusufa aminan, dan mengetahuilah oleh suami Zulaikha itu bahwasanya Yusuf adalah orang yang benar, orang yang jujur. Faqala li zawjihi, maka berkata kepada istrinya, innaki kunti minal khati'in, sungguh engkau termasuk orang-orang yang salah. Wa urufa Yusuf bi Misra bi jamalihi, Yusuf dikenal di negeri Mesir itu karena ketampanannya, karena elok mukanya. Wa idza ra'ahu ahadun, apabila melihat seseorang kepada Nabi Yusuf, qala, maka ia berkata, ma hadza basyara, ini bukanlah manusia, in hadza illa malakun karim, melainkan ini hanyalah seorang malaikat, dan melainkan ini seorang malaikat yang mulia. Jadi malaikat diasosiasikan kepada satu bentuk yang sempurna lah. Washtadda ghadabul mar'ati, dan meningkatlah kemarahan Zulaikha. Wa qalat li Yusuf, dan berkata kepada Yusuf, idzan tadhhaba ila sijni. Ini kenapa dia mansub ya? Idzan, apakah idzan amalan idzan? Siapa yang tahu silahkan di kolom komentar untuk memberitahukan saya, karena saya tidak tahu kenapa dia nasab di sini. Apakah syarat? Apakah idzan? Mungkin jawab syarat di sini, karena kamu tidak mau idzan tadhhaba ila Yusuf, maka pergilah ke
ke penjara. Mungkin ini jawab syarat mungkin ini. Qala Yusuf, maka berkatalah Yusuf, as-sijnu ahabbu ilayya. Permula penjara itu lebih aku sukai. Wa ba'da ayamin, dan setelah beberapa hari, ra'a al-azizu an yursila Yusufa ila sijni. Beridelah Potifar untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara untuk menutupi aibnya. Terpaksa nih anaknya Potifar memasukkan Yusuf ke penjara agar ia tidak malu, agar istrinya juga tidak dipenjara oleh raja. Nah, wa kana al-azizu ya'rifu anna Yusufa bari'un, adalah Potifar mengetahui bahwasannya Yusuf itu terbebas dari kesalahan. Wa dakhala Yusufu as-sijna, dan masuklah oleh Yusuf akan penjara. Nah, di sini Yusuf pun tidak berdaya, dia tidak bisa melawan perintah tuannya, dan tuannya pun tidak bisa tidak memasukkannya, karena kalau tidak dimasukkan maka bagaimana cemoohan warga Mesir kepada istrinya itu yang ditakutkan. Mau'izatus sijni, nasihat yang ada di dalam penjara. Wa dakhala Yusufu as-sijna, dan masuklah oleh Yusuf ke dalam penjara. Wa arafa ahlus sijni, dan mengenal oleh para tahanan. Jami'ah, tawkidnya semuanya orang, semua orang, baik sipirnya, baik tahanannya mengenal akan Yusuf. Anna Yusufa syabun karim, bahwasanya Yusuf itu pemuda yang mulia. Wa anna Yusuf indahu ilmun azim, bahwasanya Yusuf itu di sisinya itu ada ilmu yang luar biasa. Wa anna Yusufa fi sadrihi qalbun rahimun, bahwasanya Yusuf itu di dadanya ada hati yang penyayang. Wa ahabba ahlus sijni Yusufa wa akramuhu, dan mencintailah para tahanan itu akan Yusuf dan memuliakannya. Wa farihan nasu bi Yusufa wa azamuhu, dan senanglah para tahanan itu dengan kehadiran Yusuf dan memuliakannya. Sama wa azamu akramu bermakna sama. Wa dakhala ma'ahu sijna rajulan, dan masuklah bersama Yusuf ke penjara itu dua orang laki-laki. Wa qassa alaihi ru'yahuma, dan bercerita kepada Yusuf akan mimpi-mimpinya. Nah, ini cerita yang sangat ma'ruf, ada disebutkan di dalam Al-Quran di surat Yusuf. Wa qala ahaduhuma, dan berkatalah salah seorang di antara keduanya, inni arani a'siru khamra, aku melihat di dalam mimpiku itu aku memerah anggur. Wa qala al-akhar inni arani ahmidu fawqa ra'si khabza, aku berkatalah salah seorang yang lainnya, sungguh aku melihat di dalam mimpiku aku membawa nampan yang di atasnya roti di atas kepalaku. Ta'kulut tayru minhu, yang memakan oleh burung di atasnya kepalaku. Nah, wasa'ala Yusufa anit ta'wil, dan bertanyalah keduanya akan Yusuf tentang arti dari mimpinya atau takwilannya. Wa kana Yusufu aliman bitawili ru'ya, dan adalah Yusuf itu seorang yang alim tentang ilmu mentakwil mimpi. Allah sudah mengajarkannya tentang mimpi. Jadi Yusuf sudah tahu arti dari mimpi kedua orang itu. Wa kana Yusufu nabiyyan minal anbiya, dan adalah Yusuf itu seorang daripada nabi dari para nabi. Wa wada'u arbaban katsiratan min 'indi anfusihim, sedangkan mereka orang-orang itu menjadikan tuhan-tuhan yang banyak min 'indi anfusihim, di sisi mereka. Jadi orang yang bertanya ini, kebanyakan orang yang ada hidup di kebanyakan agama yang ada di zamannya Nabi Yusuf ini, mereka menyembah
berbagai macam jenis Tuhan. Waqalu, dan mereka berkata, hada Rabbul Barri, bermula ini Tuhan atau dewa darat, dewa tanah lah gitu. Wa hada Rabbul Bahri, dan bermula ini dewa laut. Wa hada Rabbul Rizqi, dan bermula ini dewa rezeki. Wa hada Rabbul Maqari, dan bermula ini dewa hujan. Nah, wa kana Yusufu yara kulla dzalika wa yadhaku, adalah Nabi Yusuf ketika melihat yang demikian itu, ia bukan tertawa terbahak ini, ia merasa lucu lah gitu. Wa kana Yusufu ya'lamu kulla dzalika wa yabki, adalah Nabi Yusuf ketika melihat hal semuanya itu ia merasa sedih. Wa kana Yusufu yuridu an yad'uhum ila Allah, adalah Yusuf ingin mengajak mereka menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad aradallahu an yakuna dzalika fi sijni, dan menghendakilah oleh Allah kan yang demikian itu di dalam penjara. Jadi berdakwahlah jadinya Nabi Yusuf di dalam penjara. Ala yastahiqu ahli sijni al-mau'izata, apakah tidak berhak akan para tahanan itu, oleh para tahanan itu akan satu nasihat. Ala yastahiqu ahli sijni al-rahmata, apakah tidak berhak oleh orang tahanan ini akan rahmat Allah. Alaysa ahli sijni ibadallah, apakah tidak berhak oleh tahanan ini untuk beribadah kepada Allah. Alaysa ahli sijni bani Adam, bukankah mereka para tahanan ini juga seorang manusia keturunan dari Nabi Adam. Kana Yusufu fi sijni walakinahu kana hurran jari'a, adalah Yusuf di dalam penjara itu, di penjara walakinahu, akan tetapi dia merasa bebas untuk kemana-mana, maksudnya bebas berdakwah. Kana Yusufu faqiran walakinahu kana jawadan sakhiya, adalah Yusuf ketika itu orang yang fakir, akan tetapi beliau amat murah hati lagi dermawan. Innal anbiya yajharuna bil haqqi, sungguh para nabi itu mereka menampakkan kebenaran fi kulli makanin, pada tiap-tiap tempat. Innal anbiya yajuduna bil khair fi kulli zamanin, sungguh para nabi itu mereka bermurah hati dengan satu kebaikan di semua tempat. Nah, nanti kita akan lanjut ceritanya tentang penakwilannya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.